Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Malik. Eh, saya ingin membahas tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Kita akan membahas tentang materi biaya lingkungan. Nah, apakah pertanyaannya gini, apakah analisa biaya lingkungan itu penting? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan pelindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup biaya internal berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan, maupun eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan. Contohnya perusahaan, kita ambil ini aja, rumah sakit. Salah satu rumah sakit umum bernama Samratulangi Tondano. Rumah sakit umum Samratulangi Tondano adalah rumah sakit milik pemerintah dengan standar pelaporan keuangan berbeda dengan rumah sakit atau perusahaan yang non pemerintah. Pengidentifikasiannya, rumah sakit tersebut memiliki dua jenis limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Ibu Taliana selaku Kepala Sub Bidang Penunjang Medis. Nah, di sini saya ambil kutip dari jurnal Ater Y. Sela 2019. Sebagai berikut, limbah yang dihasilkan rumah sakit berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dan cair ini merupakan limbah hasil dari operasional rumah sakit. Dalam mengelola limbah tersebut, limbah hasil dari rumah sakit tersebut tentu memerlukan biaya-biaya tertentu. Dalam limbah rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengeluarkan biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan. Untuk pengelolaan limbah cair, rumah sakit memiliki unit, yaitu instalasi pemeliharaan sarana-sarana rumah sakit, dan memiliki biaya seperti biaya pemeliharaan dan biaya gaji petugas kebersihan, bidang IPSRS, dan biaya lain-lain sebagai beban umum dan administrasi. Jadi, kesimpulan saya, rumah sakit tersebut mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengelolaan limbah belum maksimal, karena biaya-biaya tersebut masih digabungkan dengan biaya serumpun seperti biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan. Untuk limbah padat dimasukkan dalam pengangkutan dan biaya pemusnahan untuk limbah padat dimasukkan dalam belanja barang dan jasa, termasuk dalam program kemitraan. Untuk biaya limbah cair seperti biaya pemeliharaan dan biaya gaji pegawai termasuk dalam belanja barang dan jasa. Saran saya untuk rumah sakit tersebut sebaiknya lebih memperinci biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan proses pengelolaan limbah agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi serta menelusuri biaya-biaya tersebut sesuai dengan penggunaannya. Nah, sekian dari pertanyaan tersebut dan saran dan kesimpulan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.